di rumah gue waktu SD tuh kita nggak punya TV bro. Untuk nyari Oke. entertainment tuh gue nggak ada apa-apa. Zaman dulu kan belum ada HP lah. Kedua kakak gue kan dulu waktu SMP SMA kan punya buku gitu. Ya udahlah daripada gue bosen gue baca aja tuh buku mereka gitu. Walaupun gue nggak ngerti banget isinya. Jadi bayangin lu kayak lebih dari 6 tahun waktu SD lu baca-baca hal-hal yang tidak seharusnya lu baca. Jadi ya knowledge lu itu agak expanding dikit-dikit gitu dibandingkan Wow. rata-rata anak SD zaman dulu ya. Welcome to Follow Your Flow Podcast. Kita membantu lifelong learner untuk berproses menuju life model yang lebih optimal dan sustainable. Di sini, kita akan belajar dari banyak sumber, mulai dari lifelong learner yang kita interview, sampai insight yang gue dan Mbak Ika dapat dari buku, artikel, podcast, maupun hasil refleksi pribadi kami. Di akhir setiap episode, lo akan mendapatkan science-backed pragmatic step yang bisa membantu lo untuk mentransformasi hidup lo. Hope you enjoy this episode. Halo Irfan. Halo Vicario. Wes. Terima kasih lo sudah mau berbincang-bincang pada kesempatan kali ini. Siap bro, santai. Oke, jadi buat yang belum kenal Irfan, Irfan ini memiliki story yang sangat menarik gitu kan. Basically nanti kita akan bahas lebih jauh tentang background-nya Irfan gitu. Tapi gue waktu itu kenal Irfan dari sebuah sesi ngobrol-ngobrol bersama beberapa orang teman. Dan waktu itu gue intrik banget mengetahui bahwa Irfan gitu segitu passionate ya di area pendidikan gitu. Dan gue waktu itu lebih intrik lagi ketika gue mendengar ternyata Irfan itu memiliki sebuah background yang unik dibandingkan teman-teman engineering gue yang lain. Nah mungkin mendingan lo langsung cerita aja Van. Gini, boleh ceritain sedikit nggak sih kayak childhood lo tuh kayak gimana gitu? Halo semua, kenalin gue Irfan. Mungkin yang belum tahu, gue sekarang VP of Engineering di Gudang Ada, sebuah B2B marketplace di Indonesia gitu. Kalau dari awal banget sih, childhood gue itu berawal di sebuah kota kecil namanya Boyolali di Jawa Tengah. Mungkin kalau yang belum pernah tahu Boyolali itu kabupaten di deket Solo, Jawa Tengah. Jadi kalau gue agak malu gitu ceritain gue berasal dari mana, biasanya gue nyebutnya Solo gitu. Tapi asalnya dari Boyolali, sekitar kayak sejam lah dari Solo. Gue lahir di kampung banget lah pokoknya, not even di kota Boyolalinya, tapi kayak sekitar setengah jam sampai sejam dari kota Boyolalinya gitu. Jadi beneran kampung banget. Keluarga gue dulu keluarga yang cukup menengah ke bawah lah menurut gue. Jadi bapak ibu gue itu biasanya selalu garap sawah atau kayak bertani gitu. Tapi itu bukan sawah kita, tapi sawahnya Pak Lurah atau kayak sawahnya tangga kita yang mungkin lebih berada gitu. Gue anak ketiga dari 3 bersaudara, jadi gue anak bungsu. Dan kebetulan kedua kakak gue itu juga nggak kuliah dan nggak lulus S1. Jadi gue pertama di keluarga besar gue yang kuliah. Itu sih bro kira-kira background gue. Wow, ini menarik gitu. Karena tadi dari awal lo memperkenalkan diri lo adalah VP Engineering di Gudang Ada gitu kan. Dan sekarang kita backtrack banget bahwa kayak dulu tuh lo itu berasal dari desa yang desa banget dan bokap nyokap lo itu kerjanya menggarap sawah orang. Nah, mungkin lo bisa walk us through gitu kayak journey-nya dari lo berada dari sebuah kampung di Boyolali sampai akhirnya lo bisa jadi VP Engineering di Gudang Ada tuh gimana ceritanya? Ya, ini cukup jauh kali ya. Jadi last time gue ngerasa gue di posisi yang di kampung tadi tuh kayaknya 15 tahun lalu kali ya ketika gue SD. Jadi umur gue sekarang 25. Jadi kalau 15 tahun lalu gue berarti umur 10 tahun di tahun 2005-2006. Jadi di waktu itu gue SD-nya beneran di kampung itu gitu. Jadi di satu kampung itu emang cuma ada satu SD gitu. Awalnya ada dua. Jadi ada SD Gunung Sari sama SD Gunung Satu. Cuman karena masing-masing tuh cukup terbelakang, terus muridnya kurang, jadi kayak ada merger gitu antara dua sekolah itu. Ya, jadi di sana gue emang dulunya terkenal cukup rajin belajar lah gitu di kampung gue, sekolah juga. Jadi cukup sering gue kayak ranking 1 gitu. Nah, karena di SD, SMP, SMA itu kan juga banyak lomba-lomba gitu kan. Kalau zaman dulu 2006 itu ada yang namanya Olimpiade Sains Nasional gitu. Nah, di SD itu ada 2 cabang lah, IPA sama matematika gitu. Nah, kebetulan gue kayak disuruh ikut nih sama guru gue. Van, ini ada lomba nih cukup menarik gitu, tingkat kecamatan tentang IPA gitu. Nah, gue kan gak pernah ikut lomba sebelumnya kan.
Jadi ya udahlah gue ikut lomba. Tapi gue sambil belajar gitu. Kira-kira, kurikulumnya apa nih? Apa yang ditanya-tanyain gitu. Jadi gue belajar, terus latihan-latihan soal juga didampingi guru gue itu. Jadi gue kayak hampir tiap sore itu habis sekolah selalu ke tempat guru gue gitu buat belajar. Sampai akhirnya gue ikut lomba yang di tingkat kecamatan dan gue juara 1 gitu. Akhirnya belajar terus, itu terus sih sampai kayak di tingkat kabupaten, terus di tingkat provinsi, sampai nasional. Bahkan di nasional juga gue dapat medali emas dan akhirnya ke internasional gitu waktu SD. Wow, oke. Nah, dengan SD. prestasi. Iya, SD, Bro. Wah. Wow. Oke, lanjut. Ya, tapi ini lama banget lah, dulu banget. Dan dulu gue berharap kayak masa depan gue itu bisa langsung kayak cerah gitu kan. Wih gila, gue menang lomba internasional, pasti masa depan gue cerah gitu. Ternyata nggak juga gitu. After lombanya udah selesai, habis itu kembali ke sekolah, ya udah, gue akhirnya jadi siswa biasa gitu. Gue harus ikut UN, gue harus nyari-nyari sekolah gitu. Pada saat itu gue dapet SMP yang mungkin slightly better lah dibandingkan SD gue gitu. Jadi gue SMP-nya tuh di SMP 1 Boyolali. Itu mungkin SMP terbaik di Boyolali lah gitu. Jadi di tingkat kota itu udah cukup oke. Jadi gue belajar di sana 3 tahun dan gue tuh merantau nih ceritanya. Karena kalau gue PP dari rumah gue ke sekolah itu bisa 1,5 jam habis di bis sendiri gitu. Gue ngekos gitu, kayak ikut orang gitu. Wow. Jadi cerita gue mirip-mirip kayak gitu sih. Di SMP gue ikut lomba juga, habis itu ya kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, lebih sering kalah sih gitu. Terus SMA-nya juga, gitu. Habis itu di SMA sering lomba, habis itu kuliah gitu terus sih bro, sampai kuliah. Jadi mostly hidup gue ya sekolah lomba. Gitu. Nah sebelum kita lanjut nih ya ngomongin tentang SMA dan kuliah lo, gue tuh penasaran banget gitu. Karena tadi dari awal ya, lo tuh menyebut bahwa di keluarga lo, mereka itu berprofesi sebagai buruh tani. Terus kedua kakak lo itu juga nggak tamat S1 gitu kan. Nah jadi gue penasaran juga gitu ketika lo kecil, apa yang membuat lo akhirnya relatively cukup akademis gitu. Karena stereotip yang mungkin banyak orang punya adalah, oh kayaknya kalau dari daerah paling juga disuruhnya kerja, nggak disuruh sekolah gitu. Tapi menurut gue kayak lo relatively cukup akademik gitu. Dan lumayan berbeda dengan stereotip itu. Gue penasaran banget kayak apa yang terjadi sehingga lo bisa lumayan akademik. Ikut lomba-lomba, rajin belajar kayak gitu. Menarik. Ini pertanyaannya sampai sekarang gue juga pikirin sih bro. Kayak sebenarnya apa sih root cause-nya atau kayak apa sih kayak hal-hal yang bisa ngebikin environment gue itu nge-support gue tuh kayak gini gitu. Benar. Kalau gue reflect back sih mungkin karena orang tua gue kali ya. Jadi gue tuh sering dengar dari teman-teman gue kalau orang tua mereka itu kayak sering nyuruh untuk ini, sering nyuruh untuk itu gitu. Jadi si anaknya ini lebih ke kayak feeling, aduh ini gue ngelakuin sesuatu karena orang tua gue nih yang nyuruh gitu. Got it. Nah, tapi orang tua gue itu walaupun mereka nggak berpendidikan ya, jadi ibu sama bapak gue itu nggak even lulus SD deh, inget gue. Jadi bapak gue itu nggak bisa baca bro. Jadi kalau dia dapat obat atau dia dapat surat atau dokumen gitu, gue yang bacain buat dia. Oke. Gue juga mirip-mirip. Nah, jadi kalau dari mereka sih, mereka nggak ada any kind of expectation gue tuh harus jadi apa gitu. Ya mereka kayak ngasih gue prinsip lah. Ya pokoknya kalau jadi orang, walaupun lu sesusah apapun, semiskin apapun, jangan nyuri gitu-gitu. Jadi mereka cuma ngasih set of principles yang gue nggak boleh langgar. Tapi setelah itu ya feel free gitu. Lu mau ngapain di hidup ini. Jadi disitulah kayak basis fondasi di mana gue ngelakuin sesuatu gitu. Karena gue ngelakuin sesuatu tuh pasti berdasarkan kayak curiosity gue, sama berdasarkan apa yang gue anggap sebagai baik dan oke gitu. Jadi kalau zaman SD ya, wah gue baca buku pelajaran, habis itu gue baca cerita-cerita pendek, itu gue cukup suka gitu ya. Jadi ya mostly gue feeding my curiosity gitu. Karena gue nggak pernah disuruh orang tua gue untuk kerja lah, untuk ranking 1 lah gitu. Mereka nggak pernah kayak gitu sih. Jadi apa yang gue lakukan itu ya apa yang dulu gue curious dan gue anggap oke gitu. That explains. Karena berarti kalau di konteks lu, orang tua lu tuh tidak menahan lo untuk melakukan hal yang lo tidak suka gitu kan. Jadi kayak lo jadi bisa bebas buat explore. Termasuk following your curiosity. Oke. Ini follow up question ke yang tadi gitu kan. Kayak nggak ditahan sama orang tua adalah satu hal. Jadi kan lo bisa bebas. Nah tapi kan sebenarnya ketika bebas ini banyak orang yang sebenarnya bebasnya akhirnya mengeksplor ke hal yang lain. Yang misalnya malah jadi main. Gue nggak tahu ini gue
tebak-tebakan, misalnya malah jadi main sabung ayam, jadi judi, jadi main kartu, main gaple kayak gitu kan gitu loh. Tapi lo tuh kenapa akhirnya nyangkutnya tuh di daerah akademik gitu? BTW gue dulu waktu SD juga sering main tau, kayak ke kali lah, habis itu manjat pohon lah, gitu tuh gue juga sering. Cuman hal-hal kayak gitu kan gue lakuin di siang hari ya. Nah di malam Iya, hari tuh ya udah gue nggak boleh keluar gitu sama bapak gue gitu kan, bahaya gitu kan, apalagi di kampung-kampung benar. gelap gitu. Ah, Nah di rumah gue waktu SD tuh kita nggak punya TV bro. oke, Jadi untuk nyari oke. entertainment tuh gue nggak ada apa-apa. Zaman dulu kan belum ada HP lah, terus nggak Ah, punya benar. TV, nggak punya komputer gitu, ya ngapain gitu. Ah, Kalau ngobrol sama orang tua gue ya, ya paling setengah jam sejam juga cukup gitu. Habis itu gue nggak ngerti mau ngapain lagi gitu. Makanya kayak gue hmm, sering-sering baca buku gitu. Jadi kedua kakak gue kan dulu waktu SMP SMA kan punya buku gitu. Ya udahlah daripada gue bosen, gue baca aja tuh buku mereka gitu. Walaupun gue nggak ngerti-ngerti banget isinya. Jadi bayangin lu kayak lebih dari 6 tahun waktu SD lu baca-baca hal-hal yang tidak seharusnya lu baca. Jadi ya knowledge lu itu agak expanding dikit-dikit gitu. Dibandingkan wow, rata-rata anak SD zaman dulu ya. wow, that explains, Gitu. Van. Jadi pas lagi lo SD, lo udah baca buku-buku kakak lo yang SMP dan SMA. Iya, tapi itu lebih ke nggak sengaja kali ya. Karena gue nggak tahu mau Ah, ngapain lagi. wow, amazing. Sama tadi lo nyebut juga bahwa tentang kayak lo pas lagi SD tuh ketemu guru yang juga Hmm. ngebimbing lo gitu. Kalau in hindsight ya, kayak seberapa krusial sih peran guru itu terhadap lo yang sekarang gitu. Wah, menurut gue sih krusial banget ya. Apalagi di SD gitu. Di SD kan diri kita tuh kan belum kebentuk gitu ya. Benar, Kayak benar. gue bisa ngerasa bodoh, gue bisa ngerasa pinter, gue bisa kayak achieve sesuatu atau enggak. Itu kan pasti bakal didikte oleh role model kita gitu kan. Which is Benar. guru. Nah, kalau gue track back, guru gue itu menurut gue baik banget sih ke gue ya. Hmm, Jadi oke, dulu gue ada kayak semacam baseline of talents gitu kan. Oh, Irfan ini kayaknya kalau belajar nih bisa pinter juga nih gitu. Nah, tapi hmm, mereka nggak stop di sana gitu. Mereka kayak beneran nge-guide gue gitu. Van, kalau lu nanti mau tahu soal kayak area-area ini nih buku yang perlu lu baca gitu. Kalau lu mau tahu soal ini nih buku atau kayak artikel, kayak dulu sering dikasih koran gitu sama sama guru gue, ini yang lu perlu baca gitu. Jadi mereka wow. itu bisa nge-guide gue gitu. Nah, kan zaman-zaman dulu itu gue nggak bisa googling gitu kan, gue nggak bisa Iya, googling, gue nggak iya, bisa pakai internet gitu. Jadi guru iya. itu berperan banget sih menjadi kayak semacam pointer buat apa nih yang harus gue pelajarin gitu. Penting banget sih bro, kalau gue nggak di guide dengan bener, kayaknya gue nggak ada di sini sekarang sih kayaknya. Got it. Wow, 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 wow. Oke, seru, seru, seru. Karena kita tadi jadi kayak Hmm. apa ya, mereverse engineer kan. Iya, iya. Kenapa seorang anak dari kampung di Boyolali bisa akhirnya ada jadi VP engineering di Jakarta gitu kan. Jadi kayak tadi kalau gue recap gitu, kayak lo punya orang tua yang Hmm. membebaskan lo untuk mengeksplor, so long kayak lo tidak melanggar beberapa prinsipal yang mereka set. So, yang Yes. kedua, you stumble upon kayak buku-buku dari kakak lo gitu. Biarpun ya itu mungkin kalau dulu mungkin gak tahu ya, gue gak tahu lo dulu ngerasa sedih apa enggak gitu kan. Maksudnya kayak itu karena lo gak ada nothing else to do gitu kan. Betul. Dan ini Ya kan? contrary itu mungkin apa yang orang-orang lihat, jujur dulu gue nggak ngerasa sedih atau apapun karena gue nggak ada perbandingan bro. Jadi di kampung gue itu emang Hmm, sekampung itu yang punya TV itu paling kayak hmm, cuman 5-6 orang lah dari 100-200 kakak gitu di zaman itu ya. Jadi got kayak it. ya kalau dibandingin dengan tetangga-tetangga gue yang with similar socioeconomic status, gue sama mereka tuh mirip-mirip itu. Paling kalau di Hmm, compare ya sama orang paling kaya di kampung gue atau kayak sama Pak Lurah gitu. Itu kan ya beda lah gitu. Jadi gue nggak merasa tersedih or anything sih. Karena comparison gue juga nggak global dengan anak-anak Jakarta gitu. Comparison gue cuma di ah, kampung itu doang. got it. That explains. Dan memang udah banyak riset yang menunjukkan juga sih. Karena ternyata tuh kayak happiness index di negara-negara berkembang itu, kayak misalnya kayak di Bangladesh, itu kayak lebih tinggi daripada di US. Hmm. Karena one of the factor adalah that comparison itu. Karena ketika di US, orang lebih bisa ngelihat the inequality antara orang yang super kaya dan orang yang super nggak punya gitu. Sedangkan kalau di negara-negara berkembang ini, semua orang ngerasa sama-sama, biarpun sama-sama kurang gitu. Tapi seenggaknya Hmm. kayak ya udahlah, kita relatively agak-agak equal gitu. That explains your phenomena juga sih. Wow, oke. Dan tadi kayak to recap a bit about your childhood, faktor ketiga yang gak kalah penting adalah ketemu guru yang ngebimbing lo itu ya. Apalagi Yes. kayak dulu kan gak ada Google. Wow.
Nah, mungkin sekarang kita akan ngebahas sedikit tentang kehidupan kuliah lo gitu kan. Karena kan lo Hmm. kuliah di UI, lo dapat beasiswa gitu. Mungkin one specific milestone di kuliah lo yang pengen gue gali di kesempatan kali ini adalah lo bisa intern di Twitter, di SF, right? Jadi kan itu kayak dari Boyolali, terus kayak lo bisa SMA di Jawa, terus lo kuliah di UI kan udah lip. Tapi dari Hmm. banyak anak-anak UI itu, lo juga akhirnya bisa intern di Silicon Valley, kayak how did that happen? Menarik. Ini tuh mungkin karena the nature of my schooling life dari SD, SMP, SMA itu kan Hmm, selain gue belajar dan feeding my curiosity, itu juga tentang kayak proving myself sama kayak testing myself gitulah. hmm, Sebenarnya gue bisa atau enggak sih gitu. hmm, Jadi kalau misalkan gue habis menang di tingkat sekolah, gue kan pasti hmm. pengen ngetes dong. Oke nih, gue udah menang di tingkat sekolah. Gitu. Bisa nggak sih gue menang di tingkat kecamatan atau di tingkat kabupaten gitu. Hmm, Jadi that curiosity itu menurut gue udah ke-ingrain di otak gue, sehingga juga hmm, ketika gue SMA, ketika gue kuliah, itu jadi fondasi berpikir gue juga gitu. hmm. Kalau di kuliah, itu kan udah cukup jarang ya lomba-lomba yang formal gitu. Kalau SMA Benar. kan ya udah lomba-lombanya itu dan path-nya itu udah ada gitu. Kayak career path lu sebagai anak olimpiade atau anak lomba itu udah jelas banget. Tapi Hmm, di kuliah itu hmm, gue cukup overwhelming sih. hmm. Karena lombanya tuh banyak banget dan lu bisa lomba di luar bidang lu gitu. Banget. Dulu kalau gue di SMA itu lomba olimpiade komputer, di kuliah itu juga ada lomba-lombanya lah gitu. Hmm, Namanya SCM ICPC atau competitive programming gitu kan. hmm, Cuman gue ngerasa effort untuk menang di lomba-lomba kayak gitu tuh cukup tinggi lah gitu. Given kuliah kan nggak kayak SMA gitu. Kalau lu di SMA kadang-kadang kalau lu cabut untuk belajar lomba itu masih dibolehin gitu. Ya ya, udahlah, nanti yang ya, penting ujian aja gitu. Tapi di kuliah kan nggak kayak gitu. ya. Dosen don't care gitu. Lu mau lomba menang atau enggak, ya yang penting lu kuliah dan lulus gitu. Benar, benar. Jadi gue ngerasa effort dan reward lomba di kuliah itu agak nggak make sense lah gitu. Gue perlu mengeluarkan jauh lebih banyak effort untuk dapat similar impact ya dibandingkan pas gue sekolah dulu. Hmm, Makanya gue nyari avenue-avenue lain nih untuk hmm, kayak sebagai wadah untuk exploring my curiosity sama testing myself lah gitu. Dulu hmm. gue alihkannya ke ngajar anak olimpiade. Jadi oke lah gue Oke. capek udah keseringan lomba gitu, gue nggak mau lomba lagi di kuliah. Tapi gue ngajarin Hmm, nih anak-anak SMA. Jadi gue keliling Jawa, kayak hampir tiap weekend gue ke Bekasi, ke Bogor, ke Tangerang gitu buat ngajarin anak SMA. hmm, Itu satu. Terus yang kedua, gue juga sering ikut freelance projects nih. Wah, kalau di competitive programming kan ngoding cuma buat lomba doang gitu. Tapi kalau gue ikut freelance projects, itu kan gue bikin sesuatu yang beneran benar, dipakai gitu sama benar. kliennya, sama usersnya. Itu selain gue dapet duit, gue juga dapet kayak fulfillment gitu. Wih, seru juga ya Hmm, hal yang gue bikin tuh hmm, dipakai. Gitu. Nah, kayaknya setahun 2 tahun gue fokus di dua itu sih bro. Jadi gue fokus di ngajar sama gue fokus di hmm. freelancing. Tapi Oke. freelancing itu dulu kan waktu gue kuliah, gue beasiswanya bukan beasiswa yang kayak banyak banget lah duitnya gitu. Gue itu pakai Hmm, bidik misi bro. Jadi dulu waktu hmm, gue masuk kuliah itu disuruh milih nih, lu mau beasiswa yang prestasi atau yang bidik misi nih gitu. Tapi kalau hmm, prestasi tuh lu belum tentu dapet karena lu harus hmm, kayak apply, lu harus dites gitu-gitu, atau lu mau bidik hmm. misi gitu. Nah kalau Got gue it. lihat profil lu dan Hmm. background keluarga lu, kayaknya lu kalau apply bidik misi langsung dapet. Nah Ah, dan pembimbing akademik gua waktu kuliah itu ya udah nyaranin gua untuk ikut bidik misi aja gitu. Jadi kuliahnya dibayarin, tapi uang sakunya itu cuma 600.000 per bulan. Sedangkan oke. kalau gua di keluarga kan gua nggak disupport lagi ya sampai Ya. kuliah gitu. Jadi ya kayak oke, gua Oh, cuma punya 600.000, ini cuma buat bayar kosan doang deh, gua nggak bisa makan, gua bisa yang benar. lain. Makanya kayak gua ngajar buat nyari duit, gua freelancing buat Oke. nyari duit. Tapi ngajarin freelancing itu kadang-kadang suka random gitu kan, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Benar, Makanya kayak benar. pada saat itu gue menemukan nih kalau ternyata anak kuliah tuh bisa intern gitu. Dan kalau Hmm, intern kan gajinya bulanan ya. Wah ini ya. lumayan banget nih. Kayak kalau sebulan gue bisa dapat sejuta 2 juta, ini udah jauh lebih gede gitu dibandingkan 600.000 per bulan yang gue dapat dari beasiswa. Makanya kayak gue start doing Hmm, freelancing. Awalnya di GDP Lab dapat 2 juta, tempat lain dapat 3 juta per bulan gitu. Itu lumayan banget sih buat anak kuliah ya. banget. Sorry nih ceritanya panjang, tapi kayaknya turning point-nya tuh Nggak di sini apa-apa, nih. nggak apa-apa. Jadi di akhir Boleh, 2014 itu silahkan. gue intern di tempat yang Hmm, namanya GDP Labs gitu. GDP Labs hmm, ini semacam kayak inkubator startups punya Jarum Group dan di situ gue ketemu dengan CTO-nya gitu namanya Pak Only.
Pak Only ini veteran eksekutif di Silicon Valley lah. Dia kayak udah 20-an tahun di Silicon Valley, habis itu balik ke Indonesia buat bangun jadi Lab. Nah, dia tuh sering banget nih cerita ke gua, ke intern-intern yang lain. Kayak dia mau nge-inspirasi kita. Anak Indonesia tuh sebenarnya pinter-pinter loh. Gua waktu di US dan gua waktu di sekarang, gua nggak bisa ngelihat perbedaan kayak intelligence atau kayak hard work-nya ya. Sebenarnya itu sama gitu. Jadi kayak dia nge-inspire kita kalau sebenarnya ada dunia di luar sana yang namanya Silicon Valley, dan dia bilang kalau anak-anak Indonesia itu bisa loh ke sana gitu. Jadi dia cuman ngasih 2 fakta tadi gitu. Itu bikin gua kepo sih berbulan-bulan. Wow. Jadi gua kayak start to research on Silicon Valley. Gua kayak lihat company-company di sana, how they work, gimana cara apply gitu-gitu. Sih bro, sampai pada akhirnya gua kayak ketemu dengan suatu program namanya Indo2SV gitu. Indo2SV itu program yang dibikin oleh orang-orang yang mirip Pak Only, tapi nggak sesenior beliau. Dia ada engineer dari Facebook, dari Quora, terus dari Google yang bikin mentorship program supaya anak-anak Indonesia tuh bisa intern di Silicon Valley. Gue akhirnya apply ke situ, gue persiapan banget nih buat application-nya. Di interview juga gue persiapan banget tuh. Sampai akhirnya gue jadi salah satu dari I think 7 or 8 mentees lah di Indo2SV. I see. Oke, wow. Menarik ya, berarti menurut gue lagi-lagi ada orang yang menunjukkan lo jalan gitu kan. Yang mungkin awalnya lo tidak kepikiran, tapi ternyata ada lo dunia di luar sana gitu. Itu satu yang gue tangkap dari cerita lo barusan. Terus yang kedua yang menarik adalah sebenarnya lo akhirnya menemukan ini semi coincidence ya. Karena awalnya kan intention lo ini adalah lo butuh duit supaya lo bisa membayar kehidupan perkuliahan lo. Betul. Tapi ternyata dari situ lo dapat bonus gitu loh. Lo bisa ketemu orang yang membukakan wawasan lo, ngebukain pintu buat ada pintu lagi di sebelah sana kayak gitu kan. Nah, ini sih menurut gue yang gue coba applyin terus, dan kalau gue ngobrol sama orang, gue selalu give this advice gitu ya. Tapi gue tuh nyayangin banget karena nggak semua orang tuh bisa kayak gini ya. Padahal ini tuh menurut gue beneficial banget. Jadi sebenarnya di tiap hari tuh banyak orang loh yang kayak nunjukin kita jalan, nunjukin kita pintu. Kayak mereka ngasih tahu what's possible gitu. Tapi hanya kayak ya 0,1, 0,2% dari semua orang ini yang act on that gitu. Kayak kalau dulu gue kan ini ada yang namanya Silicon Valley, dan dibilang kalau orang-orang Indonesia itu sebenarnya bisa ke sana juga loh. Kalau orang-orang mungkin kayak oh really cuma gitu doang gitu, and then informasinya kayak udah keluar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan kan. Tapi gue tuh beneran kepo gitu. Gue itu act on that kekepoan. Jadi gue habis pulang dari situ, gue langsung googling, gue langsung kayak kepo gitu. Dan kalau lu kepo cukup lama, kayak seminggu 2 minggu, berbulan-bulan, itu kan akhirnya jadi obsesi gitu ya. Iya. Nah, menurut gue itu cukup powerful sih. Lu punya kekepoan, and then lu act on it, dan itu berlangsung cukup lama ya. Got it. Itu menarik banget. Gue mau meng-highlight to make sure kayak teman-teman yang mendengarkan juga kayak inget gitu kan. Karena menurut gue lo meng-highlight tentang pentingnya beberapa hal. Pertama itu adalah punya curiosity. Jadi kayak bisa punya conversation sama orang-orang di sekitar kita terhadap hal-hal baru. Terus yang kedua juga kayak ketika dikasih tahu hal baru juga punya that level of open-mindedness. Jadi bukan yang cuma sampai kayak gue nggak pernah denger itu udahlah kayak gitu kan. Tapi kayak that can be true gitu kan. Even gak usah yang kayak that must be true, tapi that can be true. Tapi yang ketiga juga act upon it dan di certain period amount of time. Gitu. Yes. Karena kan seringkali kalaupun act on it ya udah kayak misalnya kayak 1-2 hari kepikiran gitu udah aja kan gitu. Tapi lo memikirkan itu dan lo beneran take action gitu loh. Karena mungkin yang denger dari Pak Only saat itu gak cuma lo gitu kan. Betul. Maksudnya kayak ada orang lain juga yang denger tapi mungkin gak semuanya kayak kepoin dan akhirnya ikut program mentorship Indo2SV itu gitu. Betul bro. Mantap. Terus dari program mentorship itu gitu, kayak gimana ceritanya akhirnya lo bisa beneran secure the job? Nah ini juga waktu itu gue ngerasa kayak wah ini nih udah oke nih jalan gue gitu. Tapi ternyata tidak bro. Nah itu dia, pasti ada nih. Lo ditunjukin jalan, lo dapet program mentorship, itu tuh nggak menjamin lo bakal mendapatkan apa yang lo pengen gitu. Ternyata journey itu panjang gitu. Di mentorship itu kita diajarin cara bikin CV yang oke, cara interviewing itu gimana, terus cara apply yang oke itu gimana gitu kan. Tapi ya semua itu nggak akan berdampak kalau gue sendiri nggak bekerja keras dan nggak work on it gitu kan. Benar. Jadi ketika program mentorship itu berakhir, dari 8
orang mentinya itu yang dapat internship di Silicon Valley cuma 3 orang. Jadi sebenarnya nggak, it's not a sure way lah untuk lu dapat itu gitu. Even ketika programnya berjalan beberapa tahun berikutnya ya, yang dapat tuh paling cuman 2-3 orang gitu. Even di batch ketiga itu malah kayak cuma 1 orang doang apa yang dapat. Jadi kalau gua lihat sih memang ketika lu udah ditunjukin jalan, ketika lu udah di-guide, lu harus work on it gitu. Jadi di waktu itu gue beneran ini nih, kayak gue apply ke mungkin 40-50 company ya. Jadi gue nggak pilih-pilih lagi lah. Karena kalau gue apply ke Google, ke Facebook, itu kan yang daftar juga puluhan ribu gitu. It's Betul. very very hard untuk lu di-notice gitu kan. Jadi gue dulu kayak apply ke sebanyak mungkin company, terus juga gue akhirnya juga ditunjukin ini nih, kayak semacam insight gitu. Sebenarnya cara apply ke suatu pekerjaan itu nggak cuma dengan apply online loh, tapi ada yang namanya referral gitu. Nah, referral itu ya lu coba kenalan sama orang yang di company tersebut atau orang yang punya temen kerja di company tersebut untuk di-refer atau untuk direkomendasiin di company itu gitu. Nah, jadi gue nggak cuman fokus di apply online doang, tapi gue juga fokus nyari referral gitu. Nyari referralnya ini gimana? Dulu gue sering-sering ikut meet up, habis itu ketika gue ngobrol sama mentor-mentor gue di Indo3SV, gue minta dikenalin ke temennya yang lain gitu. Jadi gue kayak mengembangkan network gue juga gitu. Nah, pada saat itu gue selain apply online puluhan company itu, gue juga minta referral ke beberapa orang lah gitu. Nah, ternyata memang bener sih, apply online itu lebih nggak efektif dibandingkan kalau pakai referral. Jadi kalau pakai referral itu, ya 1 dari 5 referral itu bisa leads to interview, tapi kalau apply online tuh mungkin 1 dari 50 kali ya, yang bisa ngasih interview, gitu sih Bro. Jadi goal gua pada saat itu ya getting the interview sih. Ketika gua getting the interview, ya gua work on the interviews supaya lolos ke sampai tahap terakhir dan dapat offer gitu. Nah, gue dulu dapat interview di beberapa company kayak Google, Twitter, dan several others yang gue lupa. Tapi akhirnya gue dapet di Twitter dan gue ngerasa, ini cukup menarik gitu. Jadi gue ambil. Iyalah, cukup menarik. Seru. Karena menurut gue tadi dari yang lo ceritain, udah lo dapat program mentorship pun juga, gue punya hipotesis program mentorship ini juga bukan yang kayak lo disuapin gitu kan. Kayak ya Nah, ujung-ujungnya kan lo di mentoring sama orang-orang sibuk, dan lo juga tetap harus work your ass off gitu loh to make that work gitu. Termasuk kayak nge-apply ke 50 perusahaan, mencoba cari referral, dan juga work on the interview itself. Jadi kayak gue bisa menangkap bahwa memang banyak effort juga yang lo lakukan untuk mematerialize kayak opportunity yang dikasih dari si program mentorship ini. betul banget. Karena mentornya tuh ya mereka kan kayak kerja di company sana juga. Terus juga mereka kan lebih volunteering their time untuk bantu-bantu kita kan gitu. Jadi Betul, ya kita juga nggak boleh merasa harus disuapin gitu sih. Tapi kita harus benar. kayak grateful, ih gila nih orang-orang sibuk mau loh ngeluangin waktu buat bantu-bantu adik-adiknya yang di Indo gitu. Jadi kayak gue super grateful sih zaman dulu dan beneran, oh oke, I don't want to let them down gitu. Iya, 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 iya. Make sense, make sense. Nah, terus kan abis itu basically lo akhirnya keterima gitu. Terus kayak Hmm. lo akhirnya bisa bekerja di sebuah global company di Silicon Valley sebagai seorang intern. Kayak apa, kayak mungkin mungkin nggak bisa satu, tapi kayak apa beberapa momen yang kayak lo bener-bener kayak horizon lo sekali lagi terbukakan ketika lo akhirnya intern di sana. Wah ini banyak banget sih. Karena Makanya, to be honest, waktu gue intern di Twitter itu, ini 2015 ya, waktu gue semester 4. ya, Gue nggak pernah naik pesawat sendirian, oke, seumur hidup. Gue nggak punya paspor sebelum itu. Jadi waktu gue oke, dapet intern itu, gue kayak pusing gitu, ini gimana nih caranya bikin paspor. Jadi gue ya, kayak bikin paspor, habis itu pertama kali gue naik pesawat sendirian, ke luar negeri lagi. Gue nggak even pernah ke luar negeri sih dari zaman itu. Nah ketika gue nyampe di US, dulu di San Francisco, itu dari bandara ke tempat gua nginep, itu gua beneran ngeliat sih Bro, kiri kanan itu sebenarnya nggak ada apa-apa gitu. Kayak isinya kayak padang gersang gitu loh. California kan kayak hmm, kalau di daerah situ kan nggak subur banget ya. Jadi gua ngeliat ini semua tanahnya di San Francisco Bay Area atau di Silicon Valley itu sebenarnya nggak ada tanamannya lah, nggak bisa ditanemin lah. hmm, Kalau di Indo kan ada hutannya, bisa hmm, ditanemin kayak sawit gitu-gitu kan. Tapi di sana itu ternyata value tuh bisa di-generate lewat hal lain gitu, which is hmm, teknologi kan gitu. Itu beneran ngebuka benar. gua sih. Kayak gua kira tuh California kayak negara yang kayak keren, aman, subur gitu-gitu. Ternyata enggak gitu. Hmm, Jadi beneran kayak nggak ada apa-apa di sana. Adanya tuh ya tech companies
yang ngebikin a lot of value to the world, tapi pakai hal-hal yang kayak selama ini di Indonesia tuh gue nggak pernah lihat gitu. Itu beneran turning point buat gue sih. Kalau teknologi tuh bisa kayak ngubah suatu state atau kayak suatu negara ya. Itu satu. Terus yang kedua, waktu gue intern, ini bener-bener ngevalidasi experience gue sebelumnya sih. Jadi kalau intern di Twitter itu kan, internnya kayaknya cukup banyak ya. Jadi karyawan full time-nya itu sekitar 3.500 orang, engineer itu sekitar 1.500-an, dan mereka nge-hire intern tuh sekitar 60-70 orang. Cuman 90% itu warga lokal, bro. Warga lokalnya Orang itu US. bukan dari university ecek-ecek gitu kan. Teman-teman intern gue tuh kayak dari Stanford, MIT, Harvard gitu. Itu kan kayak waktu gue lihat daftar namanya waktu gue sebelum masuk itu kayak ini kok serem-serem, ini apa gue nggak malu-maluin gitu. Benar. Jadi gue beneran kena imposter syndrome banget sih. Sejak gue keterima sampai gue minggu-minggu pertama di Twitter itu gue imposter syndrome parah sih. Kayak apakah gue beneran worth di sini? Atau apakah gue itu sebenarnya ada kesalahan di interview prosesnya sehingga nama gue kecatut gitu, padahal enggak. Itu gue beneran insecure parah sih beberapa minggu pertama itu. Tapi waktu gue jalanin internship programnya, gue kenalan dengan teman-teman intern yang lain di sana, yang dari Harvard, MIT, Stanford tadi, gue jadi ngerasa gitu, sebenarnya gapnya tuh nggak jauh loh gitu. Gue nggak cupu-cupu banget dibandingkan mereka. Ketika gue ngoding, gue kalau stuck ya buka Stack Overflow, gue googling dulu gitu. Nah, mereka juga gitu. Kalau mereka ngoding, mereka stuck ya akhirnya googling gitu. Jadi apa yang kita pakai, terus metode kita untuk bekerja itu sebenarnya sama gitu. Nggak ada yang ngebedain lagi sih. Jadi gue ngerasa pada saat itu, wah sebenarnya opportunity anak-anak Indonesia itu nggak beda jauh loh sama orang-orang di US gitu. Even validasi gue cukup validate lagi ketika kayak project-project gue tuh kayak gampang kelarnya gitu. Kayak dulu mentor gue kayak cukup surprise karena dia expect gue ngelarin ini tuh kayak 3-4 minggu atau kayak sebulanan gitu, tapi gue seminggu udah kelar gitu. Jadi kayak dia malah bingung kayak nyariin gue kerjaan gitu. Jadi kayak, ternyata kayak gini juga gitu sih bro. Got Jadi it. kayak ternyata gap kita tuh nggak terlalu jauh ya sebenarnya. Got it. Berarti that's actually a good realization ya. Bahwa mungkin kayak awal-awal kita mungkin jiper dulu kali ya. Kayak, wah gila nih anak-anak Stanford, MIT, Harvard gitu. Siapa gue gitu kan. Tapi ternyata setelah lo ketemu dan beneran kayak oke, ya kerja ya akhirnya sama-sama aja. Orang-orang juga punya kelebihan dan kekurangannya dan sebenarnya cukup on par juga gitu kan. The fact bahwa lo sudah keterima di situ gitu. Ini agak-agak tangent gitu. Tapi gue penasaran juga sih kan di situ mungkin orang mikir kayak oh iyalah kan ngoding kan lebih kayak ke technical skill ya. Gue penasaran juga dan ini sebenarnya gue penasaran dari tadi sih kayak lo bisa intern di Amerika gitu. Sedangkan kan dari kecil lo nggak berbahasa Inggris gitu kan. Kayak how did you even learn English? Terus gimana pengalaman lo dengan bahasa Inggris di sana gitu? Bahasa Inggris ini cukup menarik sih karena gue juga nggak ngerasa gue jago banget bahasa Inggris. Tapi ketika SMP itu zaman dulu tuh ada program pemerintah yang kayak namanya RSBI zaman dulu. Jadi kayaknya di Indonesia tuh ada kayaknya ratusan atau kayak even ribuan sekolah yang mewajibkan buku pelajaran itu pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kalau dari segi ngebaca dari SMP itu gue udah kena exposure. Tapi nggak yang banyak banget lah gitu. Terus di SMA juga kebetulan gue sekolah di sebuah SMA yang cukup eksperimental gitu. Jadi ini SMA yang didirikan oleh Yayasan Pasiat Indonesia gitu. Kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Yayasan Pasiat dari Turki gitu. Nah ketika SMA buku pelajarannya pakai bahasa Inggris. Terus beberapa lessons itu diajar oleh guru-guru dari Turki dan sekitarnya gitu. Jadi ada beberapa pelajaran yang emang pakai bahasa Inggris juga bro. Jadi walaupun nggak tiap hari, tapi at least ya gue pernah ada practice bahasa Inggris dikit-dikit lah gitu. Makanya kayak gue juga nggak nol-nol banget gitu. Oke. Dan pas lagi di sana, kayak pas lagi lo beneran akhirnya intern terus kayak dikelilingi banyak orang-orang yang native speaker gitu loh. Mungkin secara teknikal lo bisa compete gitu kan. Tapi apa yang lo rasakan ketika misalnya diskusi atau kayak secara kegiatan sosial gitu sama orang-orang di sana? Sempat ada challenge gak gitu? Wah, sempat ada challenge sih. Karena gue kan bukan orang sana ya. Jadi Iya, oke, gue bisa ngerti technical, oke, gue bisa ngerti bahasa Inggris. Tapi iya. banyak juga hal-hal cultural yang nggak gue ngerti gitu. Jadi ketika makan siang, mereka kayak ngomongin sesuatu pakai bahasa Inggris, tapi gue nggak ngerti mereka ngomong apa. Gitu. Benar. Terus di intern events itu kan mereka kayak hampir tiap minggu ngadain intern events kayak jalan-jalan kemana, kayak ada lomba ala-ala apa.
itu kan banyak casual discussion-nya juga ya. Itu gue cukup nggak nangkap juga sih kadang-kadang. Tapi ya udah gitu, yang penting enjoy aja kalau gue. I Gue see. nggak ada insight atau apapun sih dari sini. Gue beneran kayak ya udahlah coba enjoy aja. Kalau kalau pas ngerti ya coba kita ikut nimbrung, tapi kalau pas nggak ngerti ya kita dengerin aja lah. I see, I see, I see. Oke, tapi berarti kan sebenarnya memang ada sedikit struggle lah ya ketika di bersosialisasi gitu. Tapi kayak how does that impact your performance at work? Apakah sebenarnya itu akhirnya ngaruh, apa nggak ngaruh atau gimana? Menurut gue nggak ngaruh sih, karena ketika kerja Oke. itu di sana cukup localized ya. Jadi di internship gue itu gue sama mentor gue, sama manajer gue, sama kayak ada 2-3 coworkers gitu. Jadi Hmm. mostly gue ngobrol yang day to day itu sama mereka. Got it. Walaupun gue juga ada beberapa project yang kayak diminta sama mentor gue untuk reach out ke beberapa tim eksternal gitu. Hmm, Nah, hmm, gue sih beneran cukup di guide ya sama mentor gue. Jadi mentor gue itu baik banget. Kebetulan dia juga orang Asia. hmm, Beliau Indian yang mungkin udah 10 tahunan di Amerika gitu. Jadi dia hmm, kayak cukup bisa berempati dengan orang-orang Asia gitu. Yang kadang-kadang hmm. introvert, terus kayak kadang-kadang agak malu-malu dikit gitu. Jadi dia Ya, ngebukain jalan juga sih. Kalau lu got it. ngobrol ya lu ngomongin ini sama ini gitu. Yang beneran Ah, diajarin dan nggak impact ke performance gue at all sih. Kayak introversion gue di sana ya. hmm, Malah at the end of the internship program ya mungkin karena gue ada elemen of pengen try to prove myself sama nggak pengen malu-maluin. Jadi ya gue kayak do a lot of extra effort sama extra mile juga di sana gitu. Sampai kayak at the end of hmm. the internship program mentor gue kayak bilang ke gue, kayaknya lu itu intern paling oke yang pernah gue kerja bareng deh gitu selama karir gue. Nah akhirnya kayak dia ngerekomen gue untuk dapat return offer ke Twitter gitu. Seru, 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 seru. Gila ya. Gila juga berarti journey lo ya. Dengan possibility yang kecil bisa keterima di Twitter, terus ternyata setelah lo di Twitter pun lo juga performing well, sampai akhirnya lo dapet returning offer. That's amazing fun. Iya, tapi ya bottom line-nya tuh menurut gue tetap ke hard work sih bro. Kalau gue malas-malasan ya nggak mungkin di sini. Iya sih. Nah, dan the next question gitu ya, kayak setelah lo akhirnya bisa intern di Twitter gitu dan lo lulus kuliah gitu dan lo mencari full time job. Gue penasaran waktu itu kan lo akhirnya memilihnya Stoko gitu kan. Apa yang membuat lo akhirnya memilih kerja di Stoko padahal mungkin ada opportunity lain yang lo punya gitu atau yang lo bisa explore. Ya, ini menarik sih. Karena gue kan semester 4 ke Twitter, habis itu ditawarin lagi di semester 6 ke Twitter, habis itu sebenarnya gue masih ada kesempatan buat either ke sana lagi atau ke company-company lain di luar sana kan. BTW gue itu lulusnya 4,5 bro. Jadi Hmm, gue itu sebenarnya masih bisa intern sekali lagi. Karena gue lulusnya waduh, itu di Desember oke, kan. I see. Ya, tapi orang tua gue nggak bolehin. Karena Oke, waktu intern itu nabrak sama Ramadan sama Lebaran. Jadi orang tua oke. gue itu nggak ngebolehin gue untuk nggak di rumah lagi untuk yang ketiga kalinya gitu. Padahal kan gue masih I see. masih belasan tahun gitu kan zaman dulu. Jadi gue kayak oh ya udahlah. Nah, Jadi 2015, 2016 tuh gue di US, 2017 udah mau di Indo aja gitu. Jadi hmm. dulu gue nyari intern dulu sih sebenarnya. Karena kan gue di 2017 akhir masih perlu kuliah gitu. Hmm. Di saat itu sih gue ketemu dengan sebanyak mungkin orang di Indo yang bisa kayak ngasih gue exciting opportunity to learn sama contribute gitu. Nah kebetulan ada beberapa company yang gue shortlist, salah satunya itu Toko gitu. Awalnya sih gue niatnya bantu-bantu aja ya, jadi nggak ada kayak niatan untuk full time lama gitu-gitu. Cuman Hmm. karena bantu 3 bulan, oke, abis itu ya gue lanjutin lah sampai gue part time gitu di 2017. Habis itu tuh momen kayak cukup pelik lah kalau zaman dulu, karena gue ngerasa, duh, gue bisa dapat di luar lagi dan gue mau juga gitu sebenarnya untuk kayak Hmm. di luar kan karena kayak gajinya Benar, gede, habis itu secara teknikal juga belajar lebih banyak gitu. benar, Jadi di situ benar. gue banyak soul searching sih bro, kayak apa sih yang mau gue lakuin in the next 5 to 10 years gitu. Hmm. Jadi gue sampai di suatu kesimpulan di mana gue itu pengen banget nih bikin my own company atau my own business gitu. Hmm. Gitu. Jadi dulu gue coba try to reverse engineer hasil akhirnya gitu. Oke, gue 5-10 tahun dari masa itu gue pengen bikin company. Apa nih hal-hal yang kira-kira bakal help me to be successful in doing that gitu. Hmm. Apakah kayak kerja di luar selama 4-5 tahun? Apakah kayak S2? Atau apakah kayak Hmm. bikin startup langsung? Atau Hmm. ikut
orang yang bikin startup gitu. Nah, dulu sih gue sampai di 3 hal ya yang harus gue butuhin gitu. Yang pertama itu cash, yang kedua itu network atau orang-orang yang bakal bisa ngebantu gue ketika gue bikin bisnis. Karena kan bikin bisnis itu nggak bisa sendirian kan. Benar. Lu perlu nyari customer, lu perlu nyari company partner, lu perlu hire people. Jadi definitely nomor 2 ini penting banget. Nah, yang nomor 3 ini justru menurut gue paling penting itu. The experience and the knowledge of how to build a startup gitu. Nah, kalau gue bandingin opsi-opsinya, paling make sense itu justru yang gue nge-shadow orang untuk bikin startup gitu. Dari segi cash mungkin nggak terlalu make sense. But I always believe kalau cash itu bisa dicari. Oke. Nah, yang kedua itu network tuh gue harus di Indo sih. Karena kedepannya gue pengen bikin company di Indo ya gue harus di Indo. Kalau gue kerja di luar kayak misalkan di US 4-5 tahun, of course network gue bakal strong. Tapi ya mostly orang-orang di US gitu kan. Benar. Americans, people yang work there gitu. Ketika nanti gue balik ke Indo, ya pasti gue gak kenal siapa-siapa gitu. Nah, jadi itu yang kedua network tuh make sense banget untuk stay di Indo. Yang ketiga, the experience of actually building something itu menurut gue paling bisa dapet ya ketika gue bikin startup sendiri atau gue nge-share orang yang bikin startup kan. Tapi kan kalau bikin startup sendiri, risk-nya tuh tinggi banget gitu. Dan gue cukup bakal blind kan. Makanya kayak gue ngambil jalan tengah lah gitu. Yeah. Dan kalau gue disuruh betting ya, even dari dulu sampai sekarang, kalau gue adu nih, Irfan yang kayak berapa tahun kerja di Google atau di Twitter versus Irfan yang kayak di Stoko dan disuruh bikin startup, gue bakal bet my money on Irfan yang di Stoko sih. Karena lo beneran sudah punya experience-nya gitu kan untuk shadowing someone untuk build a company. Itu sih bro. Wow. Jadi itu bisa jadi reckless decision, bisa jadi calculated decisions, tapi ya gue nggak menyesal lah. Dan kita kalau bahas decision bisa berjam-jam ya karena kita murid dari sebuah course yang sama. Tapi tadi gue suka banget dengan cara lo membuat decision itu sih. Maksudnya kayak gue banyak banget ngobrol sama orang, including gue myself, membuat decision yang tidak se-thoughtful lo gitu. Maksudnya kayak banyak orang yang akhirnya memilih, oh ya gue misalnya mau S2 gitu. Kayak misalnya dengan apa, ya karena gue pengen networking gitu. Tapi tadi menurut gue lo able untuk meng-condense down kayak, oke, gue kerja di Google US juga, gue bakal punya network. Tapi network seperti apa yang pengen lo punya gitu kan. Itu menurut gue, it was a very thoughtful choice sih. Irrespective of the outcome ya. Karena kan kadang-kadang kita mikir bahwa good decision itu adalah decision yang outcome-nya pasti bagus. Betul. Padahal menurut gue itu adalah dua hal yang berbeda. Good decision tuh buat gue adalah ketika decision itu dibuat dengan proses pemikiran yang matang dan outcome itu tuh bonus gitu loh. Karena good decision bisa outcome-nya bagus, bisa outcome-nya jelek. Sama kayak bad decision juga bisa outcome-nya bagus gitu. Misalnya kayak beli kripto di saat yang tepat, tiba-tiba untungnya gede banget gitu. Tapi bisa jadi sebenarnya juga jelek. Jadi menurut gue kayak parameter untuk mengevaluate decision tuh bukan outcome, tapi kayak lebih kayak ke proses gitu. Jadi dan menurut gue salut juga gitu. At that age lu bisa memfigure out, membuat decision dengan cara yang seperti itu. Ya ini ya bener sih kalau ngomongin decision kita bisa berjam-jam banget sih. Tapi intinya decision itu kan sebetulnya something yang bisa dibikin secara sistematis. Jadi ada kayak path-pathnya dan aja logical steps-nya kan. Tapi lu nggak bisa kayak se-rigid itu. Lu harus take into account probability juga. Benar. Ya, jadi there are some things yang logical yang bisa within your control, tapi juga there are some statistical probability yang di luar kontrol lu gitu. Makanya kayak ya lu pinter-pinteran aja di sana. Tapi menurut gua yang paling penting itu lu harus tahu apa yang lu mau dan try to figure out a way to get there gitu. Kayak kalau lomba atau kayak ngerjain soal di kuliah itu kan pasti ada ini kan. Diketahui apa, terus ditanyain apa gitu kan. Nah, antara hal-hal yang diketahui versus apa yang ditanyain itu kan nggak bisa langsung langsung lu hitung gitu kan. Lu pasti mikir dulu, yang dicari itu ini, step-stepnya ada apa aja, mana yang paling gampang buat dihitung, mana yang kira-kira hasilnya bener, mana yang hasilnya kira-kira salah gitu. Menurut gua logically bisa disystemize sih. Taking into account the probabilistic aspect ya. Ya. Bener sih. Cuma memang sayang aja belum banyak ya kayak ngebahas tentang benar-benar decision making gitu kan.
Padahal menurut gue itu pivotal banget karena gue rasa saat itu mungkin FOMO-nya gede banget ya untuk kayak mendingan kerja di luar aja gitu kan, atau kerja di company-company yang udah jauh lebih established di Indonesia gitu kan. Karena kayak di zaman itu unicorn juga lagi populer banget gitu kan. Dan mungkin buat orang-orang kampus lo lebih banyak yang ke sana gitu daripada masuk ke startup yang bener-bener baru mulai gitu saat itu. Iya, ini menarik sih. Kalau buat gue sendiri kayaknya gue itu nggak terlalu suka ya kayak ngikutin apa kata orang gitu. Bukan karena gue kayak ngerasa diri gue special or anything, tapi lebih ke karena kadang-kadang itu gue nggak ngerti dan gue nggak ngerasa cara pikir orang-orang mainstream itu make sense gitu. Kayak misalkan kerja di unicorn gitu. Oke, kenapa lu mau kerja di unicorn gitu? Gue list down dong pros and cons-nya gitu. Dan gue nggak suka dengan pros and cons itu gitu. Jadi ya kenapa gue harus milih path itu? Kalau gue bisa bikin path sendiri yang gue lebih suka gitu pros and cons-nya. Kayaknya most of the decisions in my life lebih kayak gitu sih bro. Jadi kadang-kadang mainstream path itu belum tentu yang paling oke buat lu. Dan lu nggak boleh takut sih. Kayak dulu zaman-zaman gue kuliah tuh gue selalu suka kayak dikata-katain teman-teman gue gitu. Ini Irfan jarang kuliah nih. Dia malah suka ngajar, malah proyekan gitu. Kayak mindsetnya komersial banget gitu. Tapi ya gue nggak peduli gitu. That's my path. Wow, that's a good way to wrap up, bro. Menurut gue kayak that's such a good lesson. Karena lo tadi meng-highlight juga bahwa, mungkin kita kadang-kadang lebih tertarik untuk follow mainstream. Tapi kayak kalau misalnya ternyata decision-nya itu di breakdown dan ternyata itu nggak make sense buat kita, then why should we follow the mainstream gitu kan? Dan yang gue suka di sini bukannya semata-mata, gue mau anti mainstream. Tapi bahwa ketika gue come up dengan sebuah decision yang dimana ternyata dari decision itu gue mengambil keputusan yang tidak mainstream, dan we should be okay. Dan itu menurut gue hal yang bagus sih, terutama dari konteks lo juga gitu kan. Karena kadang-kadang apa yang diputuskan atau yang menjadi norma secara keseluruhan belum tentu yang paling cocok buat kita gitu. Betul. Wow, thanks Van, thanks for your time. Kita kayak bisa cover topik lain di episode lain, but I think it's good for now. Boleh bro, thank you for inviting ya. Ya, sip. Thanks for, taking the time to chat. Thank you banget ya udah dengerin episode kita kali ini. Kalau lo suka sama konten ini dan merasa kalau lebih banyak orang perlu mendengarnya, please share this to your network. Karena itu akan membantu mereka untuk menemukan konten ini dan mentransformasi hidup mereka. Jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram, karena setiap harinya kita akan post bite-sized content untuk merefresh apa yang teman-teman sudah pelajari di podcast ini. Check out our Instagram @followyourflow.id. Terakhir, ada free course di website kita, yaitu tentang setting up your minimum viable priority, di mana lo bisa memahami prioritas hidup lo dan cara yang lebih konkret untuk mencapainya. Yuk, dapatkan akses di course-nya dengan check out our website di www.followyourflow.id.